Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daren Alanta dengan NIM 230605110152. Eh, saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester ganjil sistem terdistribusi dan keamanan. Di sini di awal presentasi sebutkan demi Allah bahwa saya mengerjakan sendiri dengan jujur dan tidak menyontek teman. Langsung saja. Untuk soal yang pertama, eh, jelaskan pengertian dari sistem terdistribusi dan berikan contohnya. Sistem terdistribusi adalah sistem yang terdiri dari banyak komputer yang bekerja bersamaan melalui jaringan sehingga terlihat seperti satu sistem tunggal. Contohnya kita dapat ambil daripada Google dan seperti banyak aplikasi lainnya seperti Netflix dan aplikasi perbankan lainnya yang manfaatnya banyak server untuk memberikan layanan cepat dan stabil. Eh, Sistem terdistribusi ialah sistem itu kan berjalan sendiri, sedangkan terdistribusi melakukan komunikasi antar sistem gitu. Terus hal yang kedua ialah sebutkan dan jelaskan karakteristik sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi memiliki ciri seperti kemampuan menjalankan banyak proses sekaligus, dapat diperbesar sesuai kebutuhan, dan ada juga sistem dari karakteristik tersebut juga ada karakteristik keamanan atau security yang dapat melakukan enkripsi, tetap berfungsi meskipun sebagai node gagal, serta memberikan pengalaman seolah-olah semua komponen berada pada satu sistem. Karakteristik ini membuat sistem lebih fleksibel dan efisien. Itulah kegunaan karakteristik sistem terdistribusi. Terus yang ketiga, sebutkan dan jelaskan arsitektur utama sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi dapat dibangun menggunakan arsitektur seperti client server atau peer-to-peer atau P2P dan tiga lapis. Pada model modern juga digunakan microservice, di mana aplikasi dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang dapat berjalan secara independen namun tetap saling terhubung. Nah, jadi sistem terdistribusi ini memfasilitasi sistem bisa berjalan sendiri, tapi di mana dia bisa berjalan secara mengirim data secara real time gitu. Terus selanjutnya ialah jelaskan tentang soket dan berikan contohnya. Soket adalah penghubung komunikasi antar dua proses yang bertukar data melalui jaringan. Contoh sederhana adalah klien mengirim pesan ke server melalui koneksi TCP, lalu server membalasnya melalui soket yang sama. Ini bisa dibilang soket ini pengantar APA yang dimana klien dan server saling terhubung dalam koneksi TCP yang telah kita buat gitu, yang sama. Terus yang selanjutnya ialah jelaskan tentang SOA dan sebutkan service di dalamnya. SOA adalah arsitektur aplikasi yang menyusun sistem dari layanan-layanan independen yang dapat digunakan ulang. Layanan ini meliputi layanan bisnis, layanan aplikasi, layanan infrastruktur, layanan yang dikelola oleh ESB, sebagainya penghubung antar layanan. Nah, di SOA ini kita bisa belajar tentang WASDL, terus SOAP, terus MORA, kayak gitu. Itu bagian dari SOA, sistem operasi arsitektur. Terus selanjutnya, jelaskan konsep web service REST. Di sini service REST adalah arsitektur web service yang menggunakan HTTP untuk mengakses data melalui resource yang memiliki URL unik. Setiap permintaan bersifat stateless dan biasanya menggunakan metode get, post, put, and delete dengan format data JSON atau XML. Di sini bisa digunakan untuk mengirim data, merubah data, atau mengirim data melalui metode get atau metode post atau put menggunakan JSON atau XML. Terus selanjutnya ialah jelaskan tentang kriptografi dan proses utamanya.
Kriptografi di sini adalah teknik pengamanan data dengan mengubahnya menjadi transkripsi, mengubah transkripsi menjadi inskripsi atau deskripsi, mengelola kunci serta hashing untuk menjaga integritas data. Contohnya kriptografi di sini metode blockchain, di mana satu rantai saling mengikat dan saling mengenkripsi dari sebelumnya ke ke selanjutnya gitu. Jadinya rantai pengikat itu termasuk inskripsi dari kriptografi. Contohnya itu. Terus selanjutnya ialah jelaskan tentang replikasi dan jenis-jenis. Replikasi adalah penggandaan data ke beberapa node agar sistem tetap tersedia. Jenisnya mencakup master salve, multi-master, serta replikasi sinkron dan asinkron yang berbeda pada cara memperbarui data antar node. Replikasi adalah seperti memperbarui data antar node, ya kayak apa ya? Reshuffle. Terus selanjutnya ialah jelaskan tentang penamaan domain. Penamaan domain adalah sistem yang mengubah alamat IP menjadi nama yang mudah diingat melalui DNS. Struktur domain terdiri dari root, TLD, domain utama, dan subdomain yang bekerja untuk memetakan nama menjadi alamat server seperti HTTPS. Terus ya nama domain tersebut tergantung domain yang kita pilih. Apakah itu domain utama atau subdomain atau root atau TLD yang diubah melalui DNS. Terus selanjutnya jelaskan konsep sinkronisasi pada NTP. Sinkronisasi pada NTP. NTP adalah protokol yang menyamakan waktu antara komputer dalam jaringan. Klien mengambil waktu dari server NTP yang lebih akurat dan menyesuaikan secara bertahap agar tidak terjadi perubahan waktu yang mendadak. Itu adalah sinkronisasi pada NTP. Sudah selesai pengerjaan tugas UAS dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.